siap-siap dulu ya sebelum kita mulai pelajarannya. Oke. Saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pagi hari ini? Apakah sudah siap untuk mengikuti pembelajaran? Ya, Setelah libur lebaran 1 minggu, kira-kira itu menurut Mbak ini, saya mau tanya dulu, itu gimana? Sudah puas atau belum puas? Sudah puas ya. Oke. Mbak Kinanti, sudah puas atau belum puas libur lebarannya? Sudah puas. Mbak Elsa, apakah sudah puas dengan libur lebarannya? Sudah. Rata-rata jangan. Mbak Rena, apa sudah puas? Sangat puas sekali. Oke. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, saya mau mengabsen nih satu-satu. Ada yang nggak masuk atau yang masuk, oke? Dari ada Mbak Reina ada? Hadir, oke. Mbak Elsa ada? Hadir. Mbak Kinanti ada? Ada. Mbak Ilmi ada? Ada, hadir, oke. Yang nggak hadir ini ada 2 anak ya? Ada laki-lakinya kemana semua ini nggak hadir? Mas Yasa Akbar nggak hadir, mungkin masih libur lebaran ya? Masih dalam rangka kurang puas, jadi makanya belum masuk, oke. Sama Mas Raihan belum masuk, ya oke. Jadi sebelum memulai pembelajaran ya, masuk ke materi nih ya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita dimudahkan ya untuk menyerap ilmu-ilmunya nanti. Oke, saya mau minta tolong kepada Mbak Elsa untuk memimpin berdoa. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Elsa sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa pada pagi hari ini. Oke, pada pertemuan sebelumnya ya, kita kan sudah membahas tentang animasi tradisional tuh ya. Ada zoetrope, terus ada flipbook ya, dan lain-lain. Itu yang kemarin tuh kan kita lebih detailnya di flipbook ya. Itu kita animasi ya, menggambar dari tepi kertas, terus kita gambar lagi satu-satu, terus kita urutkan seperti itu. Pada kesempatan kali ini kita juga akan membahas tentang animasi 2 dimensi, tapi tentang animasi stop motion ya. Ada yang pernah tahu animasi stop motion? Animasi stop motion? Baru dengar ya? Baru dengar semuanya nih ya? Oke. Jadi sebelum kita masuk ke apa itu animasi stop motion ya, saya akan memberitahu kenapa sih kita harus tujuannya ya, tujuan dari kita belajar animasi stop motion. Oke, kita share screen dulu ya. Oke, yang pertama tujuan dari pembelajaran animasi stop motion yaitu siswa diharapkan untuk ya memahami definisi animasi stop motion. Jadi nanti kita belajar tentang apa itu animasi stop motion. Terus yang kedua untuk mengetahui sejarah perkembangan animasi stop motion. Jadi siapa sih penemu dari animasi stop motion? Kapan pertama kali animasi stop motion ditayangkan seperti itu? Yang ketiga, agar siswa dapat mengetahui jenis-jenis animasi stop motion. Ada apa aja sih animasi stop motion itu? Terus yang keempat, memahami cara kerja dari animasi stop motion itu sendiri. Oke, sebelum kita masuk ke dalam materi intinya ya, apa itu animasi stop motion? Kita saksikan terlebih dahulu ya
tayangan video berikut ini. Saksikan ya, disimak ya anak-anak. Ini videonya ya, kita lihat dan kita amati terlebih dahulu ya. Nanti saya akan bertanya kepada kalian tentang video ini. Bagian dari animasi stop motion ya. Nanti kita bedah ini ya. Anak. Nah, sudah cukup ya tuh videonya tadi. Sekarang saya mau bertanya, itu tadi ada yang tahu nggak? Tapi raise your hand ya, katakan ya. Ada yang tahu nggak? Itu tadi film animasi apa? Judulnya? Oke, Mbak Raina apa? Sound the Ship. Oke. Kira-kira itu bisa bicara nggak? Apa animasinya tadi? Bisa ya. Tapi kayak gitu ya, karena kita lihat seperti tadi itu pembuatannya ternyata sangat rumit sekali. Itu tadi behind the scene dari pembuatan animasi stop motion jenisnya clay yang nanti kita akan bahas ya, yang berjudul Sound the Ship salah satunya. Oke, kita masuk ke dalam materi ya. Kita akan membedah nih materi. Yang pertama tentang pengertiannya dari animasi stop motion. Yang kedua tentang sejarah dari animasi stop motion. Dan yang ketiga jenis-jenis dari animasi stop motion. Dan yang terakhir kita juga akan cari tahu cara kerja dari animasi stop motion tersebut. Oke, langsung saja kita ke pengertiannya. Animasi stop motion. Jadi apa sih animasi stop motion itu? Di sini ada yang jago bahasa Inggris. Coba angkat tangan yang bisa, yang jago bahasa Inggris. Yang nggak jago-jago amat, tapi tahu nggak arti dari stop motion? Angkat tangan dong. Ada yang tahu murid-murid? Nggak ada yang tahu ya arti dari stop motion ya. Oke. Artinya dari stop ya. Stop itu kan berhenti ya anak-anak ya. Motion kan bergerak. Jadi animasi yang berhenti terus digerakkan seperti itu dari segi bahasanya. Namun dari segi tekniknya animasi stop motion itu menggunakan fotografi yang pengambilan gambarnya itu berupa frame by frame untuk membuat objek yang statis ya, diam seperti ini. Itu nanti kalau dijepret satu jepret ini ya,
frame ya, terus gini lagi by frame, itu akan seperti bergerak seperti itu. Itu dari pengertian animasi stop motion anak-anak. Oke, dari sini ada yang masih bingung, mungkin simpen dulu ya, kita lanjut dulu. Ada yang mungkin bertanya, apa sih frame itu Bapak? Oke, saya akan jelaskan di sini. Frame itu merupakan skala terkecil dalam video. Oke, bisa dilihat dari contoh gambar tersebut ya. Ada seorang yang sedang berjalan, terus dilihat itu dirunut ya, frame set dari atas terus ke bawah, kan ada pergerakan itu ya. Stop terus kita motion seperti itu. Nah, untuk itu kita lanjut lagi ke sejarahnya, sejarah animasi stop motion. Kira-kira di sini ada yang tahu nggak siapa penemu dari animasi stop motion? Kalau belum ada, akan saya kasih tahu. Belum tahu ya. Oke, kalau ada yang tahu, mau saya kasih ini saldo GoPay gitu, biar semangat. Oke, kalau nggak ada yang tahu ya kita lanjut aja. Oke, pencipta dari animasi stop motion itu ada 2 orang anak-anak. Yang pertama ada J. Stuart Blackton ya, dan ada Albert Smith ya. 2 orang tersebut ya, J. Stuart Blackton sama Albert Smith, itu orang yang pertama menciptakan animasi stop motion ini. Oke, kalian juga kepo, apa sih karya pertama dari mereka itu apa Bapak? Oke, kita akan lanjut lagi, saya akan kasih tahu. Jadi penggunaan pertama animasi stop motion ini itu pada tahun 1898. Nah, teknik ini digunakan pertama kali oleh Albert E. Smith dan J. Stuart itu tadi, oke? Untuk pertunjukan sirkus tapi anak-anak yang berjudul The Humpty Dumpty Circus. Jadi, sedangkan untuk filmnya itu muncul pada tahun 1902 dengan judul Fun a Bakery Shop, garapan dari salah satu dari mereka yaitu J. Stuart Blackton tadi, menggunakan animasi clay. Clay itu kalau kalian artikan, clay itu seperti malam atau tanah liat anak-anak. Jadi sejak saat itu film yang menggunakan teknik stop motion ini itu sampai sekarang bahkan lagi berkembang dan lagi booming-boomingnya sekarang. Mungkin saya sebelum lanjut ke jenis-jenisnya ya, ada yang pernah menonton cuplikan animasi stop motion di sosial media, entah itu TikTok, YouTube, atau Instagram? Angkat tangan anak-anak, ada yang pernah nonton? Belum pernah nonton ya. Tapi tadi yang pernah nonton Sound the Seed, tahu nggak kalau itu animasi stop motion? Iya, bagus ya. Karena itu behind the scene-nya juga rumit ternyata. Tadi saya perlihatkan ya. Nggak nyangka kalau Sound the Seed itu ternyata animasinya stop motion, bukan hanya editan dari by software ya. Oke, kita lanjut ke jenis-jenisnya. Oke, jenis-jenis dari animasi stop motion. Yang pertama itu ada animasi cut out. Yang kedua ada animasi clay itu tadi ya. Nanti kita akan bedah satu-satu. Yang sekarang ini saya akan sebutkan terlebih dahulu. Yang ketiga ada animasi pixelization ya, dan yang keempat ada animasi pasir, yang kelima ada animasi stop motion grafis, dan yang keenam ada animasi objek, dan yang terakhir ada animasi siluet. Oke, untuk animasi cutout-nya nih, apa sih animasi cutout itu? Jadi animasi cutout itu dibuat dengan karakter dan alat peraga yang datar dari bahan atau material seperti kertas, anak-anak. Nah, bisa dilihat di gambarnya ya. Kertas, bisa kain, bisa kartu, cetakan foto. Jadi ini tuh merupakan teknik yang unik dalam membuat animasi stop motion ya. Jadi by handmade. Oke, anak-anak. Sampai di sini masih ada yang perlu ditanyakan atau masih pengen lanjut dulu? Lanjut dulu, oke. Semangat nih ya anak-anak ya dalam belajar. Oke. Yang selanjutnya, nah ini tadi yang pertama banget sebelum kita memulai pelajaran, yaitu animasi clay.
Dari seperti yang ditunjukkan tadi ya, dari bahasanya animasi clay itu dari tanah liat ya, yang dibentuk ya menjadi seperti objek atau gambar patung ya yang lunak. Jadi dia itu dibentuk sama animatornya, terus ditata rapi. Nah, terus untuk itu ya mereka itu jepret satu persatu anak-anak, jepret gini, jepret ya, terus dipindahkan lagi objeknya. Kalau mau scene seperti apa, nah nanti kita bahas di cara kerjanya. Kita lanjut terlebih dahulu ini. Nah ini animasi pixelization, salah satu jenis animasi stop motion yang menurut saya sangar ya, karena dia pakai ini manusia sebagai objeknya. Jadi manusia itu ditata sama dia ya persatu hingga membuat seperti film anak-anak. Nah seperti itu kalau pixelization ini. Saya emes kalau ini. Oke, lanjut. Nah, ini animasi pasir. Ya. Di sini ada yang pernah lihat dulu ya, animasi pasir. Mungkin di salah satu ajang pencarian bakat dulu. Ya, IMB ya. Oke, IMB dulu. Saya lupa namanya itu ya. Vina siapa? Panduwinata. Oh, Vina ya. Oke. Kalau Panduwinata kan yang nyanyi ya. Ini Vina biasa. Oke. Dia animasi pasir juga, jadi tekniknya itu menggunakan pasir ya, dia gambar, habis itu dia hapus, dia gambar lagi sesuai dengan scene-nya seperti itu. Oke, kita lanjut animasi grafis ini. Nah ini animasi grafis ini karena animasi stop motion ya, yang menggunakan foto dan gambar ya sebagai objek animasinya. Nah, animasi ini sebenarnya sama seperti clay art ataupun clay tadi. Cuma yang membedakan ini animasi grafis ini dia lebih konseptual aja. Jadi dari segi objeknya udah ditata, udah dipersiapkan sedemikian rupa. Jadi seperti real gitu. Oke, kita lanjut animasi objek. Nah, ini pernah lihat nggak model mainan seperti ini? Pernah ya? Apa ini namanya? Lego. Kita sekalian. Jadi objek animasi ini itu animasi stop motion yang paling sering ditemui di YouTube. Itu banyak anak-anak jenis stop motion ini. Jadi menggunakan benda-benda seperti balon, puzzle, boneka, kaleng atau yang lainnya itu digunakan sebagai visual point utamanya. Nah, kita lanjut ya. Yang terakhir nih ya, animasi siluet ya. Pernah ada pertunjukan nggak? Kalau asli Indonesia nih ya, animasi siluet itu apa? Apa? Wayang, betul sekali. Itu bisa dikategorikan sebagai animasi stop motion jenis siluet. Ya. Jadi silhouette animation atau animasi siluet itu animasi stop motion ya, yang dalam pembuatannya itu menggunakan objek yang sudah dibentuk sebelumnya. Kalau wayang kan udah dibentuk ya, terus di center, terus saya teknisnya kurang mengerti, tapi wayang itu kan seperti memakai bayangan ya. Kalau ini hampir sama, dirangkai bayangan hitam, siluet atau gambar gelap seperti itu. Oke, kita masuk ke cara kerja dari animasi stop motion ini. Oke, sampai sini nih dari jenis animasi stop motion. Ada yang mau ditanyakan atau nanti aja Pak akhir pelajaran? Akhir pelajaran aja ya. Mau menyimak dengan lebih baik ya? Oke, kita lanjut teman-teman. Jadi cara kerjanya animasi stop motion ini ya, yang pertama itu mengharuskan animator mengubah scene secara fisik. Jadi sebelumnya di pertemuan 3 pertemuan yang lalu ya, pertemuan pertama saya pernah membahas mengenai storyboard ya. Pernah ya? Ya pernah. Oke. Jadi kita bikin storyboardnya dulu. Jadi seperti yang digambar itu ya, bagian ini kalian lihat ya, seperti itu. Terus setelah kita mengubah scene secara fisik, habis itu kita foto frame by frame, satu persatu. Kita jepret, nah ini scene ini. Terus yang ketiga,
Jadi mengubah scene-nya lagi, kita rubah gerakannya seperti apa, jepret lagi pakai kamera, ya. Terus dan seterusnya sampai scene-nya itu habis, scene dari storyboard itu habis. Dan yang terakhir ya, ini masih dalam proses produksi, bisa produksi, bisa pasca produksi, yaitu memproses sequence tadi dari urutan yang sudah dijepret-jepret itu tadi, itu menggunakan software komputer ya, editing audio, editing video, jadi untuk digabungkan ya, dijadikan satu untuk jadi film seperti itu. Paham ya cara kerja animasi stop motionnya? Ada yang mau ditanyakan? Raise your hand? Nggak ada ya? Belum ya? Oke. Ternyata sudah selesai materi kita. Nah, saya beri kesempatan untuk murid-murid saya nih yang tadi udah asyik menyimak. Apakah ada yang ditanyakan? Oke, Mbak Reina, apa yang mau ditanyakan? Ya, orang luar negeri ya. Ya. Ada kreator Indonesia asli anak bangsa nih, saya lihatkan ya. Bentar. Namanya Pak Pinot ya. Dia itu di luar negeri udah booming banget. Kalian pasti kepo. Apa sih karyanya? Hingga orang luar negeri aja kepo sama dia. Nah, ini Pak Pinot ya. Nah, saya perlihatkan dulu. Pertanyaannya bagus ya. By the way, untuk Mbak Reina saya suka pertanyaannya. Ini ya. Coba disimak teman-teman. Ini anak asli anak bangsa nih, bikin kayak gini. Sekarang tinggalnya udah nggak di Indonesia teman-teman, karena dia juga kerja ikut Disney ternyata. Pak Pinot ini juga menggarap rancangan film-film Disney, film kartunnya. Jadi ilustratornya sangat luar biasa, editingnya juga luar biasa. Seperti nyata ya itu ya, stop motionnya ya. Kalian bisa lihat. Nah. I have a magic paper. Really? What's this? Ini anak-anaknya ya. Oke. Nah, seperti itu aja ya. Nanti kalian kalau mau melihat lebih lama lagi bisa lihat sendiri melalui YouTube karyanya Pak Pinot ini. Jadi untuk sekarang ya, setelah tadi pertanyaannya sangat bagus sekali dari Mbak Reina ya, saya ada bukan pertanyaan sih, tapi ada yang perlu saya sampaikan sebelum menutup pelajaran pada pagi hari ini. Untuk penugasan ya, ini dia. Jadi tugasnya ini ya, kalian ya, peserta didik ya, murid-murid saya itu akan membuat animasi stop motion sederhana dengan benda-benda yang ada di sekeliling ya. Nggak usah cari kita beli atau buat yang terlalu mahal. Nanti coba manfaatkan dari benda-benda yang ada di sekeliling kita. Terus nanti dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya dan secara bergantian kalian akan mempresentasikan di sini ya, di depan sini, oke? Jadi urutan pengerjaan tugasnya itu yang pertama, kalian tulis cerita sederhana untuk animasi stop motion kalian. Terus yang kedua, kalian buat sebuah animasi stop motion sederhana dengan benda-benda di sekitar kita. Bisa berupa pensil, penghapus, pulpen atau apapun itu. Bebas, temanya bebas, oke? Yang terakhir, ya. Jadi kalian membuat seolah-olah benda tersebut itu bergerak seperti animasi stop motion pada umumnya, seperti itu. Apakah terkait penugasan ada yang ingin ditanyakan anak-anak?
Sudah jelas ya. Saya tunggu pengumpulannya untuk minggu depan ya. Jangan lupa dikerjakan. Karena ini nilainya penting anak-anak untuk tambahan nilai kalian ya. Untuk UAS nanti, oke? Oke. Sebelum Bapak menutup pelajaran pada pagi hari ini ya, alangkah baiknya juga kita menutup. Tadi kan sudah membuka dengan berdoa ya. Kita menutup juga harus dengan berdoa agar diberi keberkahan dalam mengamalkan ilmu-ilmunya nanti, oke? Saya minta Mbak Elsa lagi untuk memimpin teman-temannya menutup pelajaran pada pagi hari ini. Baik teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa untuk kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mbak Elsa sudah mau membantu saya untuk memimpin teman-temannya dalam berdoa. Oke, saya akhiri pelajaran pada pagi hari ini. Semoga kalian lancar-lancar ya dalam mengerjakan tugas yang saya sudah berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.